pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Karya Bintang Mandiri sekarang berada di Kabupaten Banjarnegara. Agenda kita hari ini menjenguk atau membesuk teman kita atau pekerja kita yang mengalami kecelakaan pada bulan Juni tahun 2025. Ini kunjungan kedua kita. Semoga pekerja kita cepat diberikan kesembuhan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan saya sendiri, Gita Dwi Haryanto, legal dari PT Karya Bintang Mandiri. Sebelah kanan saya Edwin Surya Atmaja selaku Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT Karya Bintang Mandiri. Sebelah kanannya lagi Pak Hendra Darmawan selaku Ketua K3 yang ada di PT Karya Bintang Mandiri. Sebelah kiri saya Kepala Cabang yang ada di Semarang. Oke guys, Terima kasih. lanjut ikuti keseharian kita. Bye bye. Kita kemarin ketemu Bu Widi katanya udah pensiun ya? Iya. Jadi dari provinsi Pak ya? Kami dari provinsi, iya, dari pengawasan. Oh Bapak. Kita kan sudah, iya kita sudah, ini sudah nyala sih. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Di Jawa Surabaya? Timur, provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya ya? Iya dari Surabaya. Nah, kita ISO 45.000 ya Pak Endra ya? Loh, sebenarnya kalau 15 kan tinggal sedikit kan semangat Iya, 3 sebenarnya. betul, Sudah betul. bisa itu kan? Betul. Sekarang kan masih proses pengurusan verifikasinya itu Pak. Auditnya. Betul, betul. Auditnya. Betul. Karena kadang-kadang kan ini Iya. kerjanya ini. Untuk safety induction rutin, safety metal, safety talk. Bismillahirrahmanirrahim. Saranin Iya. tim korlap kita yang full Pak Assalamualaikum. dari Karya Bintang Mandiri. Ini garwane. Niki sanes adik. Niki bapake. Nggih. Ibuke. Iya Bu, Oh, ini Mas siapa? Mas Wasito. Mas Marsito. Nggih, Iya. para matur Bapak. Nggih. Nyumpang punten nggih mengganggu waktunya. Jadi hari ini kita dari Dinas Tenaga Kerja baik dari Provinsi maupun dari Kabupaten, yang pertama silaturahmi dengan keluarga Mas Wasito Adi. Wasito Adi Betul. yang saat ini menjadi karyawan PT, PT Karya Bintang Mandiri. KBM Karya Bintang yang Mandiri. ditempatkan di Bless Kon. Superior Prima Prima Sukses. Seperti itu. Plan 5. Jadi kita ingin melihat bagaimana kondisi dari Mas Wasito Adi seperti itu, dan harapannya kita semua sih segera bisa pulih Mas ya. Amin, Segera pulih dan amin. bisa kembali bekerja seperti itu, Amin. sehingga bisa mencari nafkah lagi untuk kemudian keluarga seperti Amin. itu. Jadi Amin, nanti amin. kita pengen tahu sebenarnya ketemu dengan Mas Wasito dan keluarga sudah sampai sejauh mana pengobatannya, sudah sejauh Betul. mana hasil yang kemarin didapat dari dokter seperti itu, dan bagaimana perkembangannya seperti itu. Betul. Dan memang harapan kita semua bisa kembali, Betul, bisa betul. kembali untuk bisa kerja lagi seperti itu. Terus dari selama ini santunan BPJS-nya pas saat rumah sakit di cover semua, tidak bayar? Iya, Tidak bayar. Berarti free ya? Free. Ya kalau yang itu nanyain ke kakak saya. Free. Tidak bayar. Semua bayar dulu atau dirembes? Free berarti. Dirembes sih. Dirembes. Soalnya kalau ke kontrol apa kan masuknya umum.
Karena dari awal masuk kan belum punya BPJS, pakai umum, tapi nanti dirembes ke KBM. Betul. Oh. Jadi saya luruskan, nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, sama Mas Wasito Adi. Jadi kunjungan kita yang pertama membesuk, kita juga minta pendamping dari Dinas Tenaga Kerja supaya nanti mungkin kalau dari PT Karya Bintang Mandiri ini salah langkah bisa dibetulkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Jadi ceritanya itu memang Mas Wasito Adi ini sudah kita cover sepenuhnya, tapi dalam bentuk memang baik kwitansi nanti dikirimkan ke kita, biar nanti pihak perusahaan, pihak rumah sakit yang menagihkan ke kita. Nanti kita yang membayar, terlepas nanti antara rembes perusahaan dengan BPJS kan nanti urusan pribadi urusan perusahaan, bukan urusan keluarga. Tapi kita luruskan kembali bahwa semuanya sudah ditanggung. Kecuali yang sebelum-sebelumnya kan masih belum. Memang jadi kan ada miskomunikasi Bapak di awal. Tuh. Nah, harapan kita bahwa ibu-ibu ya setelah masalah ini clear, jangan ada istilahnya indikasi-indikasi yang memicu atau memperkeruh permasalahan. Kita pun dari perusahaan pun juga sudah bertanggung jawab. Kita pun juga terus terang selaku ketua K3 kita, Pak Hendra itu transparan. Kita buka di sini pun kita juga masih belum tahu apa rembesan kita itu bisa cair atau enggak. Yang penting ditanggung semua perusahaan. Itu. Jadi jangan sampai ada isu-isu atau kontra-kontra terkait kedatangan kita yang di sini, terus berita-berita negatif tentang kecelakaan Mas Wasito, terus dari perusahaan kebenarannya nanti seperti apa, terus biar Mas Wasito ini fokus ke penyembuhan. Yang penting nanti keluarga melalui kwitansi, kita kan semuanya klaimnya atau rembesnya kita semua baik kwitansi Pak. Kalau tidak ada kwitansi, kita nggak bisa. Waalaikumsalam. All karyawan kita seluruh Indonesia yang 21.700 itu saya memang yang dikasih amanat pimpinan untuk terkait juga seperti ini, masalah kecelakaan kerja, masalah pembinaan dan lain-lain. Sejak awal kejadian sampai sekarang intinya kita tetap selaku perusahaan yang menaungi yang bersangkutan pasang badan ya. Jadi kita dan asuransi dalam hal ini akan terus memantau proses penyembuhan ini sampai dengan sembuhnya. Ya, dari kacamata medis, mau ada tindakan kontrol, mau ada tindakan operasi lanjutan, monggo. Dan kebetulan rumah sakit yang menangani itu memang rumah sakit yang sudah kita ajak MOU-an ya. Di sini ada 2, Emmanuel sama Muhammadiyah PKU, dan pilihan kita atau pilihan keluarga lebih cenderung ke Emmanuel, monggo, itu pun juga kita sudah MOU. Jadi kalau saya rekap, saya pantau tagihan setiap bulan selalu datang dan kita selesaikan dengan rumah sakit Emmanuel, tidak ada masalah. Kita tidak pernah atau membatasi sampai kapan proses ini berhenti, tidak. Kita monggo. Jadi terserah dari kacamata medis, kita semua orang awam ya, nggak tahu sampai kapan sembuhnya, ikuti aja prosedurnya medis sampai intinya dengan nanti sembuh dan akhir nanti secara prosedur di asuransi keluar KK3 kan itu ya Pak. Baru nanti kalau sudah keluar KK3 dinyatakan selesai pengobatan itu, baru nanti akan kita follow up langkah selanjutnya. Mungkin itu dari situ mungkin nanti tertera, oh ada cacat fungsi sekian persen, oh cacat anatomis, nanti akan kita bantu klaim sesuai prosedur di BPJS TK. Begitu. Jadi selama ini pengobatan berapapun yang ditagihkan ke kita murni dari instansi ke instansi ya, dari Emmanuel ke kita selalu datang dan selalu kita selesaikan. Sampai home care ya Mas, berapa hari sekali Bu kalau dari Emmanuel datang home care? 2 hari sekali. Tapi kadang kan keadaannya nggak selalu baik gitu. Kadang umpamanya dibersihin kemarin, tapi sekarang rembes banget, kan bau banget tuh Pak, sama sakit. Saya langsung telepon perawat, ini rembes banget Pak, terus saya kirim video kayak gini. Oh ya nanti kesini, kadang ya beberapa kali ada yang tiap hari. Ya kalau normalnya sih 2 hari sekali gitu. Hari ini juga nanti datang. Untuk ranah medis intinya dalam case pengobatan kecelakaan kerja tersebut kita tidak ada batasan dan tidak membatasi. Jadi kita betul-betul kita sesuaikan dengan prosedur medis ya untuk penanganan kecelakaan kerja tersebut. Ya mau ada harian, mau 2 hari, monggo, intinya seperti itu. Ya, prinsip kita bagaimanapun
ini memang murni kategori kecelakaan kerja dan proses pengobatan itu harus jalan sampai nanti dengan endingnya seperti apa akan kita follow up terus. Kita tidak Soalnya akan kayak lepas tangan ya kata sebagai dokternya perusahaan. kan kayak gitu, kalau kondisinya baik 2 hari sekali, tapi Iya, kalau monggo. emang perlu tiap hari ya Iya. tinggal lapor ke perawat. Saya dan tim memang yang merekap itu. Jadi setiap bulan itu ada tagihan datang dari Emmanuel ke KBM, berapapun kwitansi, berapapun invoice-nya selalu kita selesaikan, kita bayar. Ya, jadi tidak ada bahasa, tolong dong dibatasin ini. Loh kok setiap hari nih, mungkinnya enggak. Pokoknya saya bilang tadi di awal, kita nurut manut dengan prosedur atau dari kacamata medis ya. Mau pakai obat apa, mau ditangani seperti apa. Ya, Cuman monggo. ini Pak, kan waktu itu dokternya suruh pakai salep Wonder Gel kan, Ya. tapi itu beli sendiri. Emang pertama beli harganya 230 apa berapa? Awal pertama beli, ya saya beli. Terus kan cuman 3 kali itu pemakaian habis kan cuma 30 mili sih. Ya. Terus beli lagi udah 270. Udah habis lah, sekarang mau beli lagi itu harga udah di 300 lebih. Jadi kita hampir masalah kita akhirnya berhenti salepnya itu. Ya terus terang aja memang. Untuk Nggak progres ada gitu menggunakan loh. salep itu ada hasil enggak menurut penelitian? Bagus Pak. Bagus. Waktu di Margono kan berapa bulan itu nggak ada perubahan intinya yang mengering apa-apa gitu kan, cuman mereda nyerinya agak mending. Tapi setelah di manual kemarin disarankan salep itu memang sekarang jadi banyak yang ngering. Cuman ya kendalanya itu karena harganya terlalu mahal, terus itu belinya kita beli sendiri. Dari Emmanuel kira-kira enggak bisa mengusahakan ya menurut rumah sakit? Kayaknya nggak ada, soalnya dokternya menyarankan ini salep ini beli sendiri kayak gitu sih. Ya, jadi bagaimanapun juga ya kita tetap berpegang pada prosedur juga ya, yang mana kita sebagai perusahaan ada satu prosedur yang harus dipenuhi, terutama juga nanti di keuangan kita, yang kedepannya juga kita pun berharap bisa reimburse, karena itu kemanfaatan sebagai kita berasuransi ya, berapapun saya bilang tadi dari awal, kalau di total sudah sekian puluh atau ratus juta yang masuk, it's okay ya, saya simpan semua itu rekod. Nah harapannya kita sebagai perusahaan ya tentu juga berharap itu nanti ke depan kita bisa reimburse Bu. Nah makanya kalau saya bilang tadi apakah Emmanuel tidak bisa mengusahakan, kita lo dari awal sudah monggo kan gitu ya, supaya nanti satu pintu mempermudah kita mengkolek ini semua, baik yang awal dari perawatan di rumah sakit Purworejo ya Mas, kita gabung nanti di rumah sakit Emmanuel, ke depan nanti kita bisa upayakan untuk reimburse kan gitu ya. Nah kalau memang nanti itu dirasa memang diperlukan secara medis dan urgent untuk salep tersebut, coba nanti PIC kita akan ke sana coba ya. Supaya saya bilang tadi tidak mempersulit, mungkin ada kemungkinan ke depan untuk kita reimburse, apakah salep tersebut nanti bisa didapat dari Emmanuel. Atau Emmanuel selama ini juga selalu seperti itu. Kita permudah dengan MOU tagihan dari instansi ke instansi supaya tidak tercecer-cecer ya. Kalau jenengan beli sendiri secara umum nanti kwitansi Iya itu emang nggak ada Iya, gitu. kita ganti. Cuman- Nah ini pun saya yang sebagai PIC claim nanti pun saya tidak jamin apakah nanti kita bisa reimburse. Wajar ya sebagai Iya, perusahaan kita pun juga akan menghitung juga hal-hal seperti itu, terutama bagian keuangan kita. Intinya sih monggo saya bilang tadi, apapun pengobatannya, apapun yang berkaitan dengan proses ini akan kita support. Itu sih. Jadi perlu kami sampaikan mungkin dari awal. Jadi ini fungsi kami negara, pemerintah, baik kami Dinas Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kabupaten. Kami flashback dulu ke belakang pada saat kami mendapat informasi adanya terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di PT SPS. Kemudian kami panggil nih, ya kami panggil. Artinya kami pengen tahu nih bagaimana kronologi dan bagaimana terkait dengan bentuk tanggung jawab daripada perusahaan. Dan alhamdulillah kooperatif dari PT KBM, kooperatif dan juga SPS ketemu kami di kantor Banjarnegara menyampaikan terkait dengan kejadian yang dialami Pak Saudara Warsito ini seperti itu. Dan kami terus akhirnya koordinasi ke beberapa pihak, termasuk Mas Yudit itu juga koordinasi ke BPJS Tenagakerjaan. Intinya memang ada waktu ada sedikit miskomunikasi, tapi sudah selesai itu dan sudah bisa diselesaikan oleh pihak KBM. Dan ini fungsi pemerintah di sini. Jadi jika terjadi suatu kecelakaan kerja yang itu terjadi pada warga negara kita atau masyarakat kita, ada namanya program BPJS di sana Ketenagakerjaan. Nah, terus ada 2 mekanisme, yaitu bisa menggunakan PLKK atau klaim langsung ke mana
rumah sakit atau bisa menggunakan sistem rembes atau pergantian. Nah ini monggo, ini kan antara perusahaan dengan pekerja mau seperti apa. Kalau memang bisa menggunakan PHK lebih baik, kalaupun yang menggunakan rembes monggo seperti itu. Intinya bahwa apa yang menjadi hak Mawasito harus dipastikan bahwa semua diberikan, ya termasuk pengupahan, karena ada namanya STMB kalau istilahnya. Surat tidak masuk bekerja. Ya, sementara tidak bekerja, pada saat dia tidak bekerja ya ada upah nih, ketentuannya ada semua di sana. 6 bulan pertama ya Mas ya. Itu ada semua di ketentuan 6 bulan pertama berapa, terus bulan berapa seperti itu. Nanti akan ditambahkan oleh Mas dari kabupaten ini sampai seberapa bentuk dari kabupaten intervensi ke PTKBM seperti itu. Dan sekali lagi harapan kami bahwa yang kami doakan di sini adalah penyembuhan dari Sudawarsito. Ya, harapan kami tidak terus akan berhenti bekerja, tidak. Jadi harapan kami tidak akan terus kita bicara menyalahkan semuanya seperti itu, tapi bagaimana supaya Pak Warsito ini bisa kembali bekerja untuk mendapatkan upah, untuk meningkatkan kehidupan warga seperti itu kan, sama harapan seperti itu. Nah, mana kalau memang saat ini masih belum bisa bekerja, ada tadi perusahaan yang siap untuk mengcover semuanya. Tapi ya sama-sama Mbak, artinya gini ya Pak Ibu. Artinya semua harus ada SOP-nya nih, ada prosedurnya. Kalaupun mengganti pasti ada kwitansinya dong. Kalau Mas Warsito ke mana, rumah sakit, atau dia harus izin kan ada keterangan dari dokter itu yang nyumpapunten untuk bisa dipenuhi. Nanti kalau di RSUD maupun di Immanuel kesulitan terkait dengan untuk mencari kwitansi ataupun izin, bisa koordinasi dengan dinas kabupaten atau kami kita bantu komunikasi. Dan Mas Warsito nggih Mas, tetap semangat ya. Karena apapun itu panjenengan laki-laki ya harus semangat untuk bekerja, dan ini menjadi cobaan dan semoga cepat pulih. Amin. Dan itu kami pastikan ya Bu, nanti ini pemerintah hadir di sini, jadi nanti haknya beliau kan kita pantau ya. Siap. Itu ada yang sampaikan. Izin bertanya itu terkait isu yang di luar simpang siur, kan katanya sudah ada santunan apa itu ya. Paling dari pihak keluarga belum loh, itu isu yang beredar di luar kan seperti itu. Santunan terkait yang ini? Oh, santunan yang ini. Iya. Jadi gini Mas, jadi terkait dengan kecelakaan kerja ini bentuknya bukan merupakan santunan dalam bentuk uang. Jadi ada namanya santunan sementara tidak mau bekerja, itu adalah bentuk gaji ya, gaji yang memang harusnya itu diberikan oleh perusahaan karena Warsito sudah diikutkan dalam program BPJS, sehingga itu nanti diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi ini harus kita tahu nih mekanismenya dari sana seperti apa. Apakah diberikannya tiap 3 bulan atau nanti setelah sembuh, kita belum tahu nih. Tapi kemarin kita ketemu sama BPJS Mas ya, di Banjar memang kami minta nih, karena ini kan situasi seperti ini, bisa enggak sih dibuat per 3 bulan. Nah, ini juga BPJS baru mau dikonsulkan dengan Kanwil. Nah, terkait dengan santunan yang timbul karena kecelakaan Mas, ada namanya santunan kecelakaan kerja dan santunan cacat total tetap. Tapi itu nanti. Enggak, ini soalnya kan kalau kabar di luar gitu, lah wong kaya kowe wis tanpa 100 juta iki santunane gak isunya yang beredar itu Oh, udah. Kami luruskan nih. Malah kabar. Kita kan jadinya kaget loh. Soalnya pihak keluarga nggak tahu kan terima, tapi isunya di luar kayak gitu. Kami luruskan ya Mas. Jadi nanti ada yang benar beritanya. Ini nyun sewu ya, kami bisa regulasi Mas ya. Ya. Jadi ada 2 nih, ada kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian, nyun sewu loh kematian, dan kecelakaan kerja tidak menimbulkan kematian cacat total seperti itu. Nah, kalau meninggal memang ada santunan kematian sendiri seperti itu. Tapi kita tidak usah bicara itu dulu Mas ya. Jadi terkait dengan santunan yang diterima Mas Warsito, ini kan bentuknya adalah santunan untuk dia kembali bekerja lagi nih. Pengobatan dulu. Nah, nantinya Mas, semoga aja enggak ya Mas ya, Bapak Ibu ya. Semoga aja enggak, saya yang menyampaikan loh ya. Semoga aja Mas Warsito pulih. Amin. Kalaupun nanti ke depan kami berangkat, nanti kami akan ngundang Mas. Ngundang dokter pemeriksa. Jadi walaupun nanti misalkan loh ini sampai beliau tidak bisa normal kembali, bukan kami Mas, tapi kami akan mendatangkan dokter dari Semarang nih. Nah, dokter pemeriksa mengatakan bahwa oh iya ini tidak mungkin bisa untuk normal. Baru nanti kami pengawas akan menetapkan mengalami
cacat, tota tetap. Baru nanti akan kita bicarakan Santunan. santunan seperti bisa itu. program RTW, ganti Nah. palsu dan sebagainya dan sebagainya. Itu kemanfaatan nanti, tapi memang nunggu Nantinya. proses pengobatan itu selesai. Gitu. Kemarin Fakata ya Mas, ada ya Banjar ya, tangannya hilang Bapak, Mas. Jadi akhirnya kita tunggu sampai proses penyembuhan, terus akhirnya diberikan RTW tadi, diberikan return to work, diberikan tangan tiruan. Alhamdulillah sekarang udah kembali kerja lagi. Harapan kita itu. Jadi kita tidak usah bicara dulu yang santunan dalam bentuk uang dulu, tapi yuk bagaimana caranya Mas Marsito Proses bisa penyembuhan. kembali bekerja. Dan semangat Kita sih untuk tidak hidup. ingin bertanya di situ, tapi isunya yang beredar kan seperti itu. Oh, enggak ada Mas. Ya sampai teman saya juga bilang Kamu loh, tanya kayak gitu. katanya udah dikasih Santunan. santunan enggak cuma 100 juta, malahan ada yang bilang Infonya, lebih dari itu. infonya kayak gitu. Kita kan malah jadi bingung. Udah Terkait kemarin juga yang audiensi Itulah. di Respon juga, kita juga sampaikan seperti itu. Santunan itu pun muncul ketika kami dinas belum menetapkan tidak akan muncul di BPJS. Itu. Ini yang regulasi ya Mas ya. Tapi kami tidak tahu nih, artinya kalau misalkan nanti dari SPS ya Mas, Nggih. itu yang tidak tahu. Kami hanya menyampaikan regulasi terkait dengan hak yang diterima oleh Mas Marsito ketika mengalami kecelakaan. Berarti kan intinya dari atasan memang belum ya, belum ada hal seperti itu. Jadi gini, mungkin saya bisa menjelaskan. Mungkin yang dimaksud santunan dari perusahaan. Oh, Tuh, kalau santunan dari yang perusahaan saya geser gini nggih. Nggih, Gini, mungkin. Kalau dari santunan perusahaan, Bapak nggih, Ibu, itu sifatnya bukan wajib sebetulnya. Itu memang kebijakan atau kebijakan dari perusahaan. Kalau memang perusahaan ini bersedia memberikan santunan, ya monggo. Tapi itu tidak ada di undang-undang, tidak ada unsur kewajiban intinya. Kalau memang perusahaan ini punya kebijakan untuk memberikan santunan, ya monggo diberikan santunan. Jadi intinya, tapi kalau terkait santunan kecelakaan kerja yang berhubungan dengan BPJS sudah dijelaskan sama Pak Widiarko seperti itu sudah sesuai regulasi dan SOP-nya. Intinya seperti itu sih Bu. Kan biar jelas maksudnya Isunya. Iya, nggak apa-apa. Makanya kita datang ke sini termasuk untuk untuk klarifikasi meluruskan isu tersebut. Karena Gitu, video Bapak. itu juga sudah terus kita untuk pihak keluarga ini yang istilahnya keberatan itu diusahakan ya harus bisa lah. Itu ya contoh tadi kan ada yang beli salep sendiri. Iya, Ya, iya. Nggih. Itu untuk biaya transportasi ke rumah sakit itu kadang kan seminggu satu kali, seminggu Siap, dua kali. siap, Itu minimal 300.000 loh. siap, Paling sedikit. Itu pakai ambulan desa Kutawuluh. siap. Ambulan desa Kutawuluh itu saya datangin juga, inilah tolong dibantu jangan full kayak gitu, makanya kita kasih seikhlasnya ini aku juga ngomong sama orang tua aja ini kemarin, itu kalau bisa nggak bisa diikutkan dalam program yang BPJS itu, maksudnya yang tercover melalui nota, walaupun ini ambulan desa loh, bukan ambulan rumah sakit. Rumah sakit, betul. Jadi kalau terkait biaya-biaya itu di luar BPJS, ya itu mungkin ya mohon maaf Bapak nggih, itu memang tidak ada di regulasi ataupun di undang-undangnya. Intinya kalau memang santunan dari perusahaan itu memang kebijakan dan SOP dari perusahaan. Apakah nanti diberikan atau enggak ya nanti kita nggak tahu. Jadi kalau untuk regulasi terkait kalau semisal klaim-klaim transportasi dan lain diikutkan BPJS, ya kita nggak bisa jawab, itu pihak dari BPJS-nya yang bisa nggak itu diklaimkan. Kalau memang bisa ya tinggal nanti kita rembeskan atau kita klaimkan gitu. mungkin saya menambahkan, saya yang sebagai divisi K3 atau PIC untuk klaim asuransi ya. Kalau kembali lagi kita berasuransi, kita berkanan dengan asuransi BPJS Tenaga Kerja, kan tentu kita sebagai perusahaan juga kan harus tunduk sama aturan yang berlaku ya, SOP-nya kayak gimana, regulasinya kayak gimana. Yang di cover itu Pak untuk kecelakaan kerja itu adalah untuk transport atau ambulan itu saat kejadian mungkin dari PT atau dari tempat kejadian ke rumah sakit. Dan kemudian dari rumah sakit setelah ditangani itu pulang, itu saja. Yang selama ini kita tangani ya. Dan untuk proses-proses lanjutan mau kontrol itu memang tidak di cover sama asuransi. Ini kalau kita bicara regulasi asuransi ya, dan itu sudah jelas nanti ada tabelnya. Pesawat udara berapa, kapal berapa.
hanya saat kejadian dari pabrik atau lokasi kejadian TKP ke rumah sakit untuk ditangani dan setelah perawatan diantar pulang. Itu pun tetap dari ini saya mengutip dari kata-kata pihak asuransi, tetap syarat dan ketentuan berlaku, entah jarak, entah dan sebagainya. Kalau jenengan tadi bilang apakah kita proses selama ini butuh ambulan, transportasi, wirawiri, beli obat apa itu bisa dimasukkan di klaim BPJS, ya jelas bisa saya katakan regulasi mereka tidak mengatakan seperti itu, yang artinya tidak bisa. Nah, kembali lagi seperti Mas Regal kita tadi sampaikan, bisa jadi masuk ke ranah kebijakan yang gitu ya. Nah itu coba nanti ya, itu masukan ya gitu ya. Nanti coba tetap kita akan Masukan, sampaikan ya, ke gitu. BPJS. Ya mudah-mudahan bisa tercover atau bisa dirembes Itu ke kita. bagaimana untuk kembali kan kebijakan itu kan sesuatu yang kita tangkap, kita sampaikan ke manajemen gitu ya. Kita Terkait sampaikan. itu yang itu contoh kayak yang salep ini kan beli pribadi. Iya. Perawatnya bisa ke sini kan itu udah ditanggung BPJS. Ya, Tapi kok ada obat yang bisa dijual mandiri kayak gitu? Apa obat itu tidak bisa ditanggungan langsung ke BPJS sekalian? Orang yang juga bisa Betul. datang, tapi kok obatnya malah mandiri kayak gitu? Iya. Makanya tadi sudah saya bilang disampaikan. itu regulasi. Ada memang ketentuan dalam penanganan kecelakaan itu beberapa batasan ya Pak. Obatnya ini batasannya ini, ada obat paten atau menurut versi asuransi dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja itu yang boleh yang masuk kategori obat ini. Ada memang beberapa obat yang memang tidak masuk di coverage si asuransi. Contoh tadi salep misalkan seperti ya. Makanya saya tadi bilang tetap kita akan support karena bagaimanapun Mas ini adalah karyawan kita, ini aset kita. Cuman prosedur juga harus jalan di mekanisme atau administrasi perusahaan kita. Ya, kita pun coba berupaya apakah salah tersebut nanti bisa kita rembeskan ke BPJS? Ya belum tentu juga. Tapi selama itu nanti prosedur ada nota atau syukur-syukur nanti coba kita follow up ke Emmanuel. Biar satu pintu ya. Emmanuel aja deh yang beliin. Karena dari pihak keuangan kita terus terang memang mintanya dari instansi ke instansi untuk pembayaran. Tidak bisa dari instansi ke perorangan gitu loh. Ya untuk ketertiban asuransi. Syukur-syukur nanti ke depannya salah tersebut udah Emmanuel aja yang beli. Kan enak lebih jenengan sudah ndak wirawiri beli salep. Biar Emmanuel seperti yang sudah-sudah kirim invoice tagihan ke kita. Itu maksud saya tadi. Gitu Pak. Kalau terkait isu-isu yang beredar, ya harapan kami nggak usah terlalu diakomodir atau dikembangkan kemana-mana. Kalau memang butuh pertanyaan atau ketidaktahuan atau istilahnya kurang paham, masukan, monggo ke KBM yang pertama, atau kalau memang terlalu jauh atau tidak ada tanggapan dari KBM bisa langsung ke Disnaker Kota atau ke provinsi. Justru kalau Jadi nanti biar pihak Disnaker yang mecuti kita, iki lapo kok KBM gak respon, seluruh respon dan lain-lain, biar nanti yang menindaklanjuti itu Disnaker, karena Disnaker ini payung hukumnya perusahaan. Jadi yang memberikan sanksi, memberikan apa itu nanti pihak Disnaker. Bener nggak perusahaannya ini seperti ini? Ini melanggar aturan nggak perusahaannya seperti ini? Jadi nanti biar Disnaker yang memberikan masukan ke keluarga. Jadi kalau untuk isu-isu ya harapan kami jangan terlalu dikembangkan kemana-mana lah. justru kita yang takut lho, ribet anak kayak gini kok harus PT ngerti ndak kepriwe mbok ndarani keluarga sini yang nyebarin PT ora gelem iki ora gelem iki takutnya kan malah pihak PT yang berpikiran negatif ke keluarga gitu loh Pak. Yang namanya prosedur instansi itu punya prosedur dan lain sebagainya, dan mungkin Bu Suci juga kami sampaikan untuk selalu berkonsultasi dengan medis. Pasti sesuatu yang dimediskan terus dinotakan pasti bisa dipertanggungjawabkan, berarti itu bisa dipertanggungjawabkan lainnya secara instansi. Dan alhamdulillah saya dengar sudah datang dan sudah di cover ya Bu. Oke, semoga kedepannya seperti yang disampaikan oleh perusahaan juga membuka yang lain-lain, mungkin semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Keluarga tidak terlalu terbebani, sudah Mas Warsito Adi fokus untuk pemulihan, bisa bekerja lagi atau apapun itu menjadi yang lebih baik. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Disnaker itu selalu tidak putus-putus untuk memberi pembinaan ke perusahaan, termasuk KBM, termasuk Bleskon dan yang ada di dalam Bleskonnya. Kami selalu membawa undang-undang atau regulasi dasar untuk diterapkan di semua perusahaan di Banjarnegara. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan, tinggal komunikasi juga sudah bagus sekali. Sebenarnya sudah
Bu Suci juga sudah langsung ke kami loh Pak, Oh, sudah sudah. kemana-mana. Daripada nanya ke orang nggak Oh, jelas sudah. Dan jawabannya. alhamdulillah Saya penerimaannya juga langsung baik gitu. dan langsung dikomunikasikan dengan perusahaan. Kami sangat berterima kasih ke pihak keluarga. Semoga kedepannya memang yang dari luar dan lain sebagainya nanti bisa diselesaikan dengan kedua belah pihak komunikasi. Kalau memang butuh kami dari perusahaan, dari pemerintah, kami insya Allah siap untuk meluruskan dan mendampingi di sini Bu, baik dari pihak perusahaan atau keluarga. Jadi itu mungkin tidak menambahkan banyak, tapi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang tanyakan Bu, Mas? Berarti ini apa? Yang terkait santun berarti fake hoax ya, itu ya? Nggih, Ya, betul. untuk berita itu Berita saya itu katakan kalau udah ada tentang ya. Benar ya gue. Isunya di luar seperti itu. Oh jadi, iya. gue. Ya, artinya saya sampaikan sekali lagi. Kami di pembahasan regulasi hanya menyampaikan santunan yang ada di Undang-Undang 24 adalah tadi kalau dia yang sewu menyebabkan kerja meninggal ataupun cacat. Nah, itu nanti. Jadi Setelah ada kesembuhan. iya nanti misalkan dan memang pernyataan dari dokter. nah, Dan- dan itu pun nanti ada komitmen dari keluarga dan yang bersangkutan bahwa Pak kami sudah artinya bahasa New Sewu loh, yang Sewu loh, sudah pengen supaya semua selesai seperti itu sehingga nanti kami tetapkan terkait dengan santunan yang lain seperti itu. Kalau yang bentuk yang lain santunan upah tadi itu menjadi haknya Mas Sito itu harus diberikan upah full. Dari yang jelas dari pihak keluarga itu keluhannya palingnya cuma waktu saya belum pendampingan itu yang home care. Alhamdulillah setelah home care ya gak ada komplain lah ya. Paling Nggih, kadang siap. ada telat 5 sampai 6 hari, kadang gaji gitu, ada yang data kan belum masuk. Oh di iya, fotokopi iya. kayak gitu. Ya. Ya sampai saat ini makanya kemarin waktu audiensi kita dari keluarga tuntutannya sesuai undang-undang saja. Ya. Makanya ada wartawan ini itu dari dulu saya stop. Kita baru kemarin ya tuntutannya sama dari awal sampai saat ini nggak ada yang berubah kayak gitu. Ya. Kita kawal Mas, ya kita kawal. Siap. Ya. Artinya nanti misalkan memang dari teman-teman memang benar nanti ada yang nakal, siap Mas, kita di Astana Kerja siap jawer. Insya Allah kalau dari pihak itu KBM-nya insya Allah tidak nakal, cuma kadang bertele-tele kayak gitu. Nakal nggak cuma prosesnya itu. Betul. Kalau dari saya keluarga ya, kan dari awal memang saya yang ngurus gitu. Tadi saya ke orang PT kemana itu selalu saya. Ya responnya baik, kalau dari PT baik. Dua-duanya, baik yang SPS maupun dari KBM. Iya. Oh ya, terus. Cuman Iya. sebelum saya berhubungan sama Pak Yatno, kan saya sama Pak Alek. Itu yang bikin sampai saya minta pendampingan ke Mas Antara itu Giseli. siapa? Alek itu sebelum Korlap kita. PIC yang ada di sini. Pak. Sebelum yang pertama. KBM juga. Karena dari awal perawatan yang di rumah saya udah bilang sama beliau, Pak terus terang ini saya kalau perawatan yang di rumah keberatan biaya. Terus Pak Alek bilang kok nggak bisa Mbak, itu kita cuma bisa cover yang dari rumah sakit gitu. Akhirnya kan saya tanya ke rumah sakit, kalau perawatan di rumah dari rumah sakit bisa apa enggak? Biar kwitansi itu masuk rumah sakit nanti bisa di cover. Saya kan gitu ke rumah sakit, dari rumah sakit bisa Mbak gitu. Terus saya bilang lagi ke Pak Alek, dari rumah sakit bisa kok Pak, datangi perawat ke rumah nanti tagihan masuk ke rumah sakit kayak gitu. Itu Pak Alek tetap nggak bisa gitu terus. Akhirnya kan saya bingung, makanya saya ke Bapak Kenge, nanya lah masalah kalau yang perawatan di rumah itu gimana, yang di cover itu yang gimana, yang nggak gimana daripada Tapi saya sekarang nanya sudah orang clear. lain. Sudah clear. Udah clear. Iya, Lah alhamdulillah. itu semenjak saya sama Pak Yatno, Tuh akhirnya semua di ACC. Pak Yatno ya, kepala cabang Oh kita. yang tak pakai dulu ya. Iya. Dulu waktu sama Pak Alek itu selalu nggak bisa lah. Iya kalau sehari 2 hari barangnya 100-200 kita masih bisa ya Pak. Sampai 2 bulan lebih itu loh. Ya kita udah utang ke sana ke sini, udah bingung mau utang siapa lagi buat perawatan besok kayak gitu. Akhirnya saya minta pendampingan Mas Bu Seri. itu seperti yang Setelah itu langsung Langsung. itu di ACC. Jadi Kecelakaannya berat di 2 rumah sakit yang kita ajak kerjasama ini enggak ngafar Pak. Proses gitu. rujuk ya. Yang Proses terpaksa rujuk. dilempar ke sana. Kersono. Nah, Mas ini Korlap ini juga dia by rules gitu loh. Seperti yang saya training ke Korlap kita, prosedurnya seperti ini Mas, harus dipakai mana sama ini. Karena rumah sakit waktu itu kan belum BLKK.
PLKK sih RSUD ya, cuman tidak kerjasama dengan kita. Nanti bagaimana ini proses tagihannya? Sedangkan ini masih baru, belum aktivasi. Prinsip di perusahaan kita semua karyawan kita lepas bekerja pasti sudah kita daftarkan asuransi, karena itu sudah SOP ya. PKWT asuransi itu berjalan beriringan. Nah masalahnya kadang kalau memang masih 1 hari yang artinya masih belum aktivasi, terdaftar saja di form 1A sudah kecelakaan. Nah itu kan sulit. Kita sebut kalau di rumah sakit tidak eligible. Baru. Sama lah itu yang kita alami. Bukan kita lepas tangan atau mempersulit. Kok ya kebetulan case ini ada kendala di situ. It's okay. Misalkan waktu itu cukup ditangani di Emmanuel sama Rumah Sakit Muhammadiyah, tidak ada masalah dari awal. Yang bikin agak susah kan harus dirujuk ke Rumah Sakit Margono yang mana itu juga RSUD. Nah, gitu ya. RSUD itu kan intinya bagi mereka ini harus eligible. Dibawa ke sini kita cek status asuransinya eligible yang artinya aktif. Posisi ini masih belum aktif karena baru grace baru kita daftarin. Nah itu kendala-kendala kita di baru toh ini toh. Baru. Iya. Masih bulan. Terus ya. kenapa? Baru kecelakaan. Pas 18 April masuk, 18 Mei kecelakaan. 18 Mei masuk, 18 Juni kecelakaan. Iya, pokoknya pas bulan. Bulan. Dengan segitu banyak kita mendeploy karyawan yang waktu itu permintaan bleskon ratusan ya di waktu yang ini masih turnover Pak. Jadi Mas Arek itu baru kerjasama dengan join dengan SPS adalah case ini. Nah korlap kita saya tidak nyalain ya, terlepas plus minusnya petugas kita, memang dia jalan sesuai aturan. Pak kalau ada case seperti itu dalam kondisi tidak eligible, tolong bawa ke Emmanuel atau Muhammadiyah. Lah kebetulan 2 rumah sakit ini bisa dikatakan tidak ngatasin ya, mesti dirujuk. Nah itu ya. Nah kita mesti pastikan dulu ini bagaimana nanti proses ini. Ya setelah kita coba sini situ, kita kembali ke pimpinan. Nah akhirnya Emmanuel pun bisa, oke Pak, seperti permintaan KBM kalau mau home care saya laksanakan, akan saya kasih kwitansi ya, cuman nanti bagaimana antara KBM dan BPJSTK kita terus terang di rumah sakit tidak tahu ke depannya. Nah, itu tidak apa-apa, kita siap. Saya bilang tadi kita pun pasang badan gitu loh, karena bagaimanapun saya bilang tadi Mas ini adalah karyawan kita, Mas ini adalah aset kita gitu loh Pak. Awalnya seperti itu ceritanya ya, bukan berarti kok dari awal sulit. Ya memang case ini awalnya memang rada sulit gitu loh. Itu sikon gitu loh, sikon. Mas Yudit, ini yang penting sekarang BCS ya? Oh. Ya mungkin beliau juga. Siap. Ini kata terakhir dari kami adalah negara hadir. Ya. Alhamdulillah ya. Ini negara hadir, kami dari atas sama Pak Lutfi Minta Jawa Tengah dan juga Bu Amelia dari Banjarnegara, negara hadir. Bahwa ini akan kita kawal, haknya semua akan kita kawal. Dan yang penting sekali lagi kita doa bersama, itu bukan menjadi tujuan kita utama, adalah silaturahmi biar dia cepat sembuh. Amin, itu ya. Amin. Kakak Tedung nggih. Ya. Itu mungkin cekap Mas. Mungkin sedikit dari perusahaan Bu, Pak, Mas Wasito ini nggih, mungkin sedikit mudah-mudahan bisa membantu Mas Wasito untuk supaya kesembuhan. Monggo yang bisa menerima. Baik. Selamat siang. Agenda kita hari ini sudah selesai terkait kunjungan Wasito Adi, pekerja kita yang mengalami kecelakaan kerja, dan alhamdulillah berjalan dengan kondusif tanpa adanya intimidasi atau apapun. Pada intinya keluarga dari pekerja kita menerima dengan baik kedatangan kita, dan insya Allah masalah ini sudah selesai, dan kedepannya tidak ada isu-isu yang berkembang. Mungkin Pak Endra ada tambahan atau Mas Edwin? Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya dari tim K3 PT KBM. Agenda untuk kita jenguk sambil kita beri tali asi ya, sudah berjalan dengan baik dengan tim kita. Untuk selanjutnya tentu kalau saya di K3 yang penting itu proses pengobatan ini bisa lanjut ya. Dan kalau bisa segera bisa sembuh ya. Kemudian mengenai ke depan nanti kemanfaatan apa yang bisa diraih berkenaan dengan asuransi BPJS Tenaga Kerja juga supaya bisa segera kita bisa klaimkan. Ya, alhamdulillah tadi dari pihak keluarga si korban semangat ya, intinya yang sakit, yang merawat tetap semangat. Ya, kita sebagai perusahaan yang menaungi akan tetap pantau, tetap
akan memberikan satu support ya, memberikan satu pendampingan ya sampai dengan proses ini nanti selesai proses pengobatannya. Begitu dari saya. Terima kasih. Edwin. Terima kasih semuanya, saya rasa sudah berjalan dengan baik, berkoordinasi dengan baik dari pihak korban dan dari pihak perusahaan milik karya Bintang Mandiri, semuanya komunikasi dengan baik, tidak ada dusta di antara kita. Jadi saya rasa cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBN Hebat.